Bab 79. Yang bernyali, satu pun tidak ada. Mendengar kalimat ini, wajah para siswa Akademi Changmu tiba-tiba menjadi jelek. Ini seperti menghina Akademi Changmu secara terang-terangan. Beberapa siswa yang lebih muda hendak langsung bergegas ke sana, dan pada saat ini, Jahong Li dan yang lainnya muncul di lapangan. Jahong Li melirik dingin ke arah Mileye yang tidak jauh, dan hendak berbicara, tetapi Mileye menoleh dan pergi. Dia berjalan sangat cepat, dalam sekejap mata menghilang. Dan di belakang Mileye, ada kalimat tambahan lainnya, ada ratusan siswa, tetapi tidak ada satupun yang punya nyali. Melihat kata-kata ini, wajah Jahong Li menjadi sangat muram. Dan wajah rombongan siswa Akademi Changmu memerah karena marah. Ini benar-benar sangat menghina. Beberapa siswa hendak bergegas menuju Mileye, tetapi mereka dihentikan oleh para mentor. Jahong Li menatap para siswa Changmu dengan dingin, kembali ke gunung. Para siswa itu tidak berani membangkang, dan segera mendaki gunung dengan enggan. Di suatu tempat, seorang wanita menatap bagian belakang Mileye di kejauhan. Mengapa tidak membiarkan aku menyerang? Orang ini adalah Gavin. Dan di samping Gavin, ada Ruandiku. Ruandiku menggelengkan kepalanya. Kekuatan orang ini, di kerajaan Jiang aku, takutnya hanya sarjana nasional An yang telah meninggalkan kerajaan Jiang yang bisa menekannya. Gavin terdiam. Kekuatannya hampir sama dengan Ronald. Jika Mileye bisa membunuh Ronald, tampak jelas Mileye juga bisa membunuhnya. Ruandiku melirik Mileye yang telah menghilang di kejauhan. Dia bahkan tidak mati hari itu. Orang ini terlalu misterius. Setelah selesai berbicara, dia berbalik melihat Gavin. Kamu tidak boleh pergi mencarinya secara pribadi, dan serahkan semuanya ke akademi, biar mereka yang menanganinya. Gavin terdiam. Setelah Mileye meninggalkan Akademi Changmu, dia tidak berkeliling, dia bersiap untuk kembali ke Akademi Changlan. Kali ini dia datang ke Akademi Changmu secara diam-diam. Alasannya adalah merasa tidak senang dengan Akademi Changmu, datang ke sini untuk membuat Akademi Changmu merasa jijik. Tentu saja, jika memungkinkan, dia masih ingin membunuh beberapa orang. Sejak Akademi Changmu menculik adiknya, dia sangat membenci akademi ini. Sekarang, jika bertemu dengan siswa Akademi Changmu di jalan, dia akan menyerangnya tanpa ragu, membunuh sampai mati. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berhenti. Di depan sebuah rumah yang berada tidak jauh di sebelah kanannya, ada seorang gadis kecil dalam gaun hitam sedang berjongkok. Gadis kecil itu berusia sekitar 12 atau 13 tahun, dan gaun hitam itu agak istimewa, ada bunga tengkorak putih yang terlukis di atasnya. Gadis kecil itu memahat sepotong kayu kecil, tekniknya kikuk, saat memahat terlihat agak sedikit kesulitan. Pada saat ini, gadis kecil itu tiba-tiba menatap Mileye. Pada saat ini, Mileye bisa melihat wajah gadis kecil itu dengan jelas. Dari segi penampilan, gadis kecil itu tidak terlalu enak dipandang. Sebaliknya, tampak agak murung, terutama matanya, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah melihatnya sekilas akan mati. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berjalan ke depan gadis kecil itu. Dia berjongkok, lalu mengambil kayu dan pisau ukir di tangan gadis kecil itu, berkata sambil tersenyum, "Kamu mau ukir apa?" Gadis kecil itu melirik Mileye, kemudian menunjuk ke atap di kejauhan. Mileye mendongak, ada burung hitam pekat, burung itu agak aneh, hanya ada satu kaki. Mileye berpikir sejenak, lalu mulai memahatnya dengan cepat. Setelah beberapa saat, seekor burung yang hidup muncul di depan gadis kecil itu. Patung. Sebenarnya, dulu saat dia bebas, dia suka memahat,
karena saat masih kecil, mereka dua bersaudara sangat miskin, dan Lin Siye kadang-kadang menginginkan mainan. Tentu saja, dia tidak mampu membeli mainan, jadi dia memahat beberapa mainan untuk Lin Siye, dan setiap kali bisa membuat Lin Siye merasa senang. Seiring waktu, dia juga sudah dapat dianggap sebagai seorang pemahat. Tidak peduli jenis burung apa, ikan, atau orang, dia bisa memahatnya seperti hidup. Tentu saja, keterampilan ini hanya berguna untuk membuat Lin Siye bahagia saja, tidak ada hal lain. Tapi bagi dia, bisa membuat Lin Siye bahagia, itu sudah cukup. Mileye menyodorkan burung kecil di tangannya kepada gadis berbaju hitam, untuk kamu. Gadis berbaju hitam mengambil burung kayu, dia meliriknya sekilas, lalu menatap Mileye. Mileye tersenyum dan berkata, untuk memahat, hati harus tenang, tidak bisa terburu-buru, semakin buru-buru semakin mudah membuat kesalahan. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sepotong kayu di samping gadis bergaun hitam, dan mulai memahatnya dengan cepat. Setelah beberapa saat, manusia kayu kecil muncul di tangan Mileye. Manusia kayu kecil ini persis sama dengan gadis bergaun hitam. Saat melihat manusia kayu kecil ini, gadis bergaun hitam itu langsung tertarik. Mileye menyerahkan manusia kayu kecil itu kepada gadis bergaun hitam, lalu berkata sambil tersenyum, "Ini untukmu." Gadis bergaun hitam melirik Mileye, dia mengambil manusia kayu kecil itu, tetapi masih tidak berbicara. Mileye tersenyum lalu menyentuh kepala gadis berbaju hitam itu. Sentuhan ini sebenarnya refleks, bisa dibilang kebiasaan, karena dia biasanya suka menyentuh kepala kecil Lin Siye seperti ini. Dan pada saat ini, gadis berbaju hitam itu tiba-tiba menatapnya, hanya menatapnya seperti itu. Mileye tiba-tiba merasa sedikit bingung, entah kenapa bingung, dia sedikit mengernyit dan dengan cepat menenangkan dirinya. Gadis bergaun hitam tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan melihat patung kayu kecil di tangannya. Mileye tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Mileye melirik gadis bergaun hitam di depannya. Tidak ada fluktuasi energi yang mendalam pada gadis di depannya, dia tampak seperti orang biasa. Mileye ragu-ragu, "Adik kecil, apakah kamu tipe master tak tertandingi yang sangat kuat?" Gadis bergaun hitam melirik Mileye dan tidak berbicara. Mileye tersenyum hehe, lalu melihat sekeliling secara diam-diam, kemudian berbisik, "Aku beritahu kamu sebuah rahasia." Gadis bergaun hitam menatap Mileye, tapi masih tidak berbicara. Pergelangan tangan Mileye bergerak sedikit, dan pedang keindahan spiritual muncul di tangannya. Gadis bergaun hitam itu melirik pedang keindahan spiritual, tanpa sedikit pun gejolak di matanya. Mileye menunjuk dirinya sendiri, dan berkata dengan sedikit misterius, "Kultivator pedang, aku adalah kultivator pedang sempurna." Luar biasa, kan? Gadis bergaun hitam itu mengedipkan mata, ekspresinya sedikit aneh. Mileye menggosok kepala kecil gadis bergaun hitam itu tanpa sadar lagi, dan kemudian tersenyum, "Kakak masih ada urusan, jadi pergi dulu." Setelah berbicara, dia bangkit dan pergi. Setelah beberapa saat, Mileye menghilang dari pandangan gadis bergaun hitam. Gadis bergaun hitam itu mengalihkan pandangannya. Dia melihat manusia kayu kecil di tangannya. Setelah beberapa saat, dia bangkit dan menatap burung berkaki satu yang berada tidak jauh. "Bisakah kamu merasakannya?" Burung berkaki satu menggelengkan kepalanya. Gadis bergaun hitam menoleh, melihat ke langit, dan mengerutkan alisnya. "Dewa pedang muncul di wilayah kerajaan Jiang, dan kami para pelindung Tao tidak tahu apa-apa tentang ini, benar-benar konyol." Bicara sampai di sini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, tiba-tiba melihat ke ujung jalan di kejauhan.
Di ujung jalan, sosok Mileye telah menghilang, tetapi gadis bergaun hitam itu masih bisa melihatnya. Orang ini menyinggung Tuanna, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, burung berkaki satu hendak terbang. Gadis bergaun hitam mengulurkan tangan dan meraihnya, dan burung berkaki satu itu mendarat di telapak tangannya. Gadis bergaun hitam itu berkata pelan, orang ini memiliki kejernihan hati pedang, memiliki niat hati yang baik, orang berbakat, jangan sentuh dia, biarkan dia berkembang. Dan di masa depan, jika dia masih seperti sekarang ini memiliki niat hati yang baik dan kejernihan hati pedang, harus bina dia dengan baik, biarkan orang berbakat di perbatasan Qingzhou bertambah. Setelah berbicara, dia berbalik dan melangkah keluar. Langkah ini, seluruh orangnya langsung menghilang. Mileye datang ke kaki Gunung Akademi Changlan. Pada saat ini, sekelompok orang berkumpul, dan di antaranya ada banyak wanita. Tuan Muda Ye. Seorang pemuda berjalan ke arah Mileye dan memberi hormat. Aku, calon kepala keluarga Yu, Lesman Yu, Tuan Muda Ye, malam ini ada perjamuan makan, aku ingin mengundang Tuan Muda Ye untuk hadir. Di sisi lain, seorang pria lain buru-buru berkata, Tuan Muda Ye, aku ingin bergabung dengan Akademi Changlan, mohon Tuna Muda Ye. Tuan Muda Ye, apakah kamu benar-benar seorang kultivator pedang sempurna? Tuan Muda Ye, maaf. Apakah kamu benar-benar seorang kultivator pedang? Mainkan 2 tarian pedang untuk kami. Mileye melarikan diri langsung. Belakang gunung. Mileye datang ke depan air terjun, Jeffrey masih berkultivasi. Pada saat ini, tubuh Jeffrey tampak berkilau merah. Saat ini, Jeffrey tiba-tiba melirik Mileye, kamu tidak berlatih. Kata-katanya bergetar. Mileye mengangguk dan berkata dengan tegas, orang jenius pada umumnya tidak berkultivasi, seperti aku contohnya. Jeffrey memelototi Mileye, menjauhlah. Mileye tersenyum, dan pada saat ini, angin kencang bertiup dari kanannya. Mileye tiba-tiba berbalik dan melemparkan pukulan tinju. Bang! Sebuah sosok terguncang mundur, dan pada saat ini, cahaya dingin diam-diam muncul di depan Mileye. Mileye menghindar ke belakang, menghindari cahaya dingin ini. Pada saat ini, bayangan muncul di depannya lagi, dan pada saat yang sama, tongkat hitam panjang membanting dari atas kepalanya. Mileye mengepal tangan kanannya menjadi tinju. Boom! Sebuah momentum tinju terpancar dari dalam tubuhnya, dan momentum tinju ini memaksa tongkat panjang untuk berhenti. Mileye melempar pukulan tinju. Namun, sosok itu sudah 10 kaki jauhnya. Sosok ini adalah Benet Mo. Benet Mo melirik Mileye, kenapa pukulan tinjumu menjadi begitu kuat lagi? Mileye tidak berbicara, tiba-tiba menghilang di tempat. Melihat adegan ini, wajah Benet Mo sedikit berubah, jari-jari kakinya dengan ringan menginjak tanah, dan seluruh orangnya langsung mundur 10 kaki. Pada saat yang sama, sebilah pisau terbang melintas di lapangan. Sangat cepat, bang! Mileye berhenti tiba-tiba, tepat saat dia berhenti, pisau terbang lain datang ke depannya. Pada saat ini, dengan suara pedang, sebilah pedang terbang menebas tepat di atas pedang terbang. Boom! Pisau terbang itu terbang kembali ke depan Benet Mo. Benet Mo tersenyum, pisau terbangku ini, hebat kan? Mileye tiba-tiba melihat ke belakang Benet Mo, Pak Tuaji. Benet Mo menoleh tanpa sadar, tetapi tidak ada seorang pun di belakangnya. Gawat! Wajah Benet Mo berubah drastis, dia berbalik dengan cepat, dan saat ini, bang! Dengan suara teredam, Benet Mo langsung terlempar keluar, begitu terbang, langsung terbang belasan kaki jauhnya. Di atas tanah,
Benetmo dengan marah menunjuk Mileye. Mileye, brengsek kamu benar-benar bermain licik, kamu manusia atau bukan? Mileye mengedipkan mata, kamu juga bisa berbohong padaku. Ayo, bilang ada seseorang di belakangku. Benetmo hampir muntah darah karena marah, sialan. Bersambung.